Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Hartati dari Prodi PKI 5A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dari metode dalam psikoterapi. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi. Pada mula istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalannya sendiri-sendiri, mereka meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler yang menciptakan nama psikologi analitis, bahasa Inggris analytical psikologi, dan psikologi individual, bahasa Inggris individual psikologi. Bagi ajaran masing-masing, psikoanalisis memiliki 3 penerapan. 1. Suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua ada suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Kemudian ada pandangan terhadap manusia dan asumsi dasar. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasien, analisis tentang lingkungan, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman ini menyediakan data yang mendasar bagi evolusi teori. Baginya, teori mengikuti observasi dan konsepnya tentang kepribadian terus mengalami revisi selama 50 tahun terakhir hidupnya. Meskipun teori berbeda, Freud menegaskan bahwa psikoanalisis tidak boleh jatuh ke dalam elektrisisme dan murid-muridnya yang menyimpang dari ide-ide dasar itu segera akan dimunculkan secara pribadi dan profesional oleh Freud. Freud menganggap dirinya sebagai ilmuwan, namun definisinya tentang ilmu agak berbeda dari yang dianggap kebanyakan psikolog saat ini. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif ketimbang metode riset yang ketat, dan ia melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Kemudian ada tujuan dalam terapi ini. Tujuan utama dari terapi realita adalah membantu individu menemukan kebutuhan psikologikal mereka untuk merasa memiliki autonomi, kekuatan power, kebebasan freedom, dan kesenangan yang bertanggung jawab dan memuaskan food in responsible and satisfying. Konselor bekerja dengan klien untuk menilai beberapa kebutuhan terpenuhi dan perubahan apa yang harus dilakukan untuk memenuhinya. Dan kemudian ada hubungan klien dan terapis. Konselor melihat seberapa realistik keinginan dari klien dan apakah perilakunya atau perbuatan, pikiran, perasaan, dan psikologis membantu mereka menyadari keinginannya. Klien yang akan memutuskan apa yang mereka inginkan, bukan konselor, walaupun konselor membantu klien menilai keseluruhan perilaku dan kebutuhan klien dan mengembangkan cara untuk mencapainya. Dan adapun teknik terapi dalam terapi ini yaitu friendly envelopment, yaitu reality terapi dimulai dari konselor dengan membangun sebuah hubungan yang tulus dengan klien yang akan menopang klien selama treatment. Selanjutnya ada teknik dalam terapi ini, yaitu
Friendly involvement. Reality terapi dimulai dari konselor dengan membangun sebuah hubungan yang tulus dengan klien yang akan menopang klien selama treatment. Selanjutnya ada exploring total behavior. Perilaku total merasakan dan psikologi reality terapis percaya bahwa perubahan dari hidup seseorang atau mengontrol hidup seseorang terjadi ketika melakukannya. Selanjutnya ada evaluating behavior. Dikemas dalam kata evaluasi adalah kata menilai. Klien diminta untuk membuat pertimbangan nilai mengenai perilaku mereka itu sendiri. Kemudian ada making plans to do better. Ketika perilaku telah dievaluasi, maka pernyataan selanjutnya akan dilakukan setelah itu. Basin 1993, Glaser 1981, Webloading tahun 2000. Rencana mengandung melakukan perilaku spesifik yang seringkali sangat rinci secara alami. Kemudian ada commitment to plans. Ketika membuat komitmen terhadap rencana, penting agar rencana tersebut layak terapis realitas dapat menggunakan kontrak secara lisan untuk memastikan komitmen yang mereka jalani. Kemudian behavior therapy. Terapi perilaku pada psikologi eksperimental dan studi tentang proses pembelajaran pada manusia dan hewan. Pengamatan Pavlov tentang air liur anjing sebelum menerima makanan menyebabkan studi dan pengembangan pengkondisian klasik, juga disebut pengkondisian responden. Pavlov mengamati bahwa anjing akan mengeluarkan air liur sebelum makanan dimasukkan pada lidah mereka. Hyman 1964. Ia menyimpulkan bahwa mereka akan diberi makan. Dia mampu menyajikan stimulus netral seperti suara atau cahaya, stimulus CS, untuk 1 atau 2 detik sebelum menyajikan makanan, stimulus berkondisi UCS. Untuk anjing air liur, saat ini melihat makanan, UCS adalah respon berkondisi UCR. Setelah CS, cahaya atau nada, disajikan makanan atau UCS adalah respon berkondisi UCR. Setelah CS, cahaya atau nada disajikan bersama-sama dengan UCS atau makanan, dengan demikian, perilaku yang dipelajari adalah respon terkondisi atau CR. Dengan penyajian stimulus terkondisi, CS, pengkondisian klasik berfokus pada anteseden dari perilaku atau presentasi dari CS sebelum UCS. Kemudian pandangan terhadap manusia atau asumsi dasarnya adalah pengkondisian operan yang dikembangkan oleh Bev Skinner yang meneliti bagaimana pengaruh lingkungan mempengaruhi atau membentuk perilaku individu itu sendiri. Kemudian tujuan terapi ini yaitu terapis behavioral berfokus pada perubahan target perilaku, yaitu perilaku yang dapat didefinisikan secara jelas dan akurat. Mereka mengidentifikasi tentang atau peristiwa yang menjelaskan mengapa seorang individu tetap berada dalam perilaku tertentu. Seringkali klien memiliki beberapa masalah, dan terapis dan klien memutuskan bersama-sama masalah yang perlu diatasi. Contoh target perilaku adalah berhenti merokok, mengurangi perkelahian antar. Contoh target perilaku adalah berhenti guided imagery, sebuah metode yang berguna untuk menilai reaksi klien terhadap situasi tertentu yang secara simbolis mengingatkan klien pada situasi bermasalah. Yang B, role play. Cara lain adalah dengan meminta klien untuk bermain peran. Metode ini cocok untuk menilai masalah interpersonal dengan terapis mengadopsi peran dan siapa klien bermasalah. Yang C, psychological recording. Kemajuan teknologi dalam memantau reaksi
psikologis yang berbeda telah memungkinkan untuk mengukur sejumlah masalah dengan objektif. Sebagai contoh, pemantauan gairah seksual klien dalam menanggapi rangsangan spesifik adalah contoh penggunaan instrumen perekaman psikologis dalam strategi penilaian dan pengobatan perilaku. Yang D, self-monitoring. Klien biasanya diperintahkan untuk tetap detail, seperti membuat catatan harian pada peristiwa tertentu atau reaksi psikologis. Yang E, behavioral observation. Penilaian masalah perilaku yang terlihat idealnya berdasarkan observasi yang sebenarnya. Secara umum, terapis perilaku tidak menggunakan standar tes psikodiagnostik. Tes seperti ini, MMPI, mungkin berguna untuk memberikan gambaran keseluruhan dari profil kepribadian klien. Dan teknik terapi ini yaitu berikut ini adalah beberapa gambaran terapi perilaku yang digunakan pada praktik klinis. Yang pertama ada kemudian ada teknik dalam terapi ini, yaitu berikut adalah beberapa gambaran terapi perilaku yang dapat digunakan pada praktik klinis. Yang pertama ada Imagery Based Techniques. Dalam desensitisasi sistematis, setelah mengisolasi peristiwa spesifik yang memicu kecemasan, terapis membangun stimulus dengan situasi yang berbeda bahwa ketakutan klien membayangkan setiap peristiwa saat dia dalam keadaan santai. Wolpe 1958 mengadaptasi 1938 metode Jacobson dari latihan relaksasi progresif sebagai sarana menghasilkan respon yang tidak sesuai dengan kecemasan. Yang kedua ada cognitive restructuring. Teknik pengobatan dalam kategori ini didasarkan pada asumsi bahwa gangguan emosi menghasilkan setidaknya sebagian dari pemikiran disfungsional. Tugas terapi ini untuk mengubah pemikiran maladaptif ini. Yang ketiga ada assertiveness dan social skills training. Klien yang tidak jujur dalam mengekspresikan emosinya, mereka sering gagal untuk membela hak-hak mereka. Mereka sering dimanfaatkan oleh orang lain, merasa cemas, dan dalam situasi sosial dari kekurangan diri, terapis kemudian mendorong klien untuk melakukan tindakan tegas dalam dunia nyata atau memastikan generalisasi. Terapi perilaku sering dilakukan dalam kelompok secara individual. Yang keempat ada self-control Kemudian yang keempat, self-control procedure. Terapis perilaku menggunakan sejumlah prosedur kontrol diri Bandura 1977 Kanper 1977 yang mendasari kesuksesan perilaku regulasi diri adalah self-monitoring yang membantu klien mendapatkan tujuan standar untuk mengendalikan perilaku. Apabila klien gagal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, klien akan memunculkan reaksi evolusi diri yang negatif. Sedangkan apabila klien berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, maka penghasilan penguatan diri yang dimungkinkan meningkatkan atau mempertahankan perilaku baru. Yang kelima ada Relief Performance Based Techniques. Teknik-teknik sebelumnya yang diterapkan selama sesi perawatan dan sebagian besar digunakan dalam memberi instruksi pada klien untuk menyelesaikan tugas dalam lingkungan alami mereka. Yang keenam ada length of treatment. Tidak ada pedoman yang ditetapkan seberapa lama proses terapi. Banyak dari terapi perilaku merupakan pengobatan jangka pendek. Tapi terapi yang terakhir dalam 25 sampai 50 sesi adalah biasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode yang ada dalam psikoterapi.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.